Hey Baraya, halo Baraya, jumpa lagi dengan gua di pagi hari ini Baraya. Seperti biasa, gua baru pulang kerja Baraya. Gua mau cerita dikit tentang bagaimana sih hidup di negara Kuwait ini ataupun di Timur Tengah, bisa juga dibilang di tanah Arab ini Baraya, dengan kaya minyak. Nah, bagaimana sebagai gua PMI Indonesia yang ada di Kuwait? Nah, bagaimana sih merasain hidup yang ada di tanah Arab ini, Baraya? Yang gua akan ambil di sini signifikan aja. Jadi secara real data yang sepengalaman gua ya tentang hidup di negara Kuwait ini ataupun bisa dibilang Timur Tengah. Untuk kalian Baraya, bila mana kalian Baraya ingin tahu tentang seputaran Timur Tengah ataupun Jazirah Arab lainnya, nanti gua akan kasih sharing tentang pengalaman dan sepengetahuan pribadi gua secara real dan nyata Baraya, tanpa diada-ada. Nah, sebelum tentang hidup di Kuwait Baraya, kalian harus tahu dulu bagaimana sih negara Arab ini dan Timur Tengah ini, situasi dan keadaan yang ada saat ini Baraya. Jadi keadaan dan saat ini alhamdulillah, sebagai gua tinggal di sini udah 4 tahun ya, menjalani 4 tahun ya Baraya, alhamdulillah nyaman dan lancar gitu ya. Mungkin kendala yang lainnya aja ada, tapi gua gak bisa disebutkan di video ini. Nanti gua bisa ketik di kolom komentar lah kalau kalian pengen tahu tentang hal yang lebih menyudut gitu Baraya, seperti itu. Nah, untuk Timur Tengah sendiri ini Baraya, ini terbagi 2 musim ini. Ada musim panas sama musim dingin. Nah, jadi terbagi kan setiap tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, jadi musim panas 6 bulan, musim dingin 6 bulan. Biasanya musim panas itu terjadi di awal bulan Mei ataupun April Juni gitu. Terjadinya seperti itu, antara Mei lah sampai bulan September, biasanya September ataupun awal bulan April, seperti itu Baraya terjadinya musim panas dan selanjutnya musim dingin. Tentang kehidupan di sini sebagai PMI Indonesia bagaimana? Nah, gua akan cerita sekarang. Gua akan cerita di hal tahap yang pertama dulu tentang biaya hidup. Nah, kalian biar tahu biaya hidup di sini itu murah apa mahal. Apa kita bisa ngirit, apakah kita bisa menyesuaikan tentang biaya hidup yang ada di sini, Baraya. Nah, untuk biaya hidup yang gua sering ngobrol sama orang-orang yang ada di sini di sekitaran lingkungan gua, untuk biaya hidup yang ada di sini Baraya bisa tergolong untuk di tahun 2026 ini lumayan mahal Baraya, karena bahan pokok semuanya pada naik sekarang, apalagi kondisi yang ada di saat ini di Timur Tengah, seperti itu Baraya. Tapi tergantung lagi dengan sesuai gaji kalian Baraya. Kalau gaji kalian menyesuaikan dengan biaya hidup yang keadaan di sini, ya alhamdulillah bisa tercukupi dan tertutupi Baraya gitu. Kalau gaji kalian di sini kecil, otomatis biaya hidup kalian juga harus super irit dan super hemat Baraya gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu per bulan biaya hidup itu berapa, itu tergantung kepada kaliannya sekalian masing-masing Baraya. Cuman gua bisa menyimpulkan biaya hidup per bulan di sini itu kita sebagai PMI Indonesia yang paling ngirit banget itu di kisaran 25 dinar per bulan untuk tahun ini sekarang. Kalau tahun sebelumnya kita bisa nyampe 15 dinar, tapi untuk tahun 2026 ini kalau kalian pengen hidup super ngirit di negara Kuwait di Timur Tengah itu 25 dinar per bulan itu. Kalian mau beli sayuran, telur, daging ayam, daging sapi dan hal sebagainya yang kalian butuhkan untuk kebutuhan kalian sehari-hari bisa aja itu dalam 25 dinar itu, kalau kalian pengen bener-bener ngirit banget. Tapi pada umumnya biasanya biaya hidup itu standarnya itu di
kisaran angka 40 dinar per bulan ataupun 50 dinar per bulan untuk kalian sendiri ya Baraya, untuk tinggal kalian sendiri gitu. Terkecuali kalian bawa keluarga ataupun punya pasangan di sini, biaya hidup lebih mahal gitu, bisa mencapai 80 dinar per bulan, bisa sampai 100 dinar per bulan gitu. Itu Baraya, untuk sendiri seperti itu biaya hidupnya Baraya. Nah, yang gua sering-sering ngobrol sama teman-teman gua di lingkungan di sekitaran gua gitu, teman kerja ataupun gua ngobrol sama warga asing yang ada di Kuwait, sama orang-orang Filipina, orang India, banyak banget warga asing yang di sini. Gua sering ngobrol, berbagi tentang pengalaman hidup, bagaimana sih di sini, bagaimana sini. Makanya gua akan kalkulasikan dengan sebuah video ini biar kalian puas, kalian tahu bagaimana kehidupan di tanah Arab ini Baraya. Yang kalian ingin berangkat ataupun ingin bekerja ke Timur Tengah, semoga kalian sukses dan bisa berkembang, dan yang utama bisa bikin perusahaan di Indonesia ataupun berjualan di Indonesia setelah kalian udah mengumpulkan apa yang kalian udah kerjakan ataupun dari hasil yang bekerja di sini Baraya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya tentang biaya hidup ini. Nah, sekarang itu kan biaya hidup itu tergolong agak meningkat, jadi ya kalian harus bisa pintar-pintar menyimpan uang. Karena mengapa di sini? Karena uang Arab itu panas Baraya, sebenarnya panas uang Arab itu, sumpah. Yang gua tahu ya, gua alami panas banget Baraya. Setelah kita pegang gajian itu, uangmu kemana gitu? Ditabung apa enggak? Tapi kebanyakan di sini kan kalau kita main ke mall atau main kemana gitu kan, apalagi naik taksi mahal banget. Jadi curhat gua nih, gitu kan. Uang ini jadi panas gitu Baraya, uang di sini. Jadi kalian usahakan, misalkan kalau gaji kalian tuh 200 dinar per bulan di sini, usahakan kalian 150 ataupun 130 dinar itu kalian nyimpen per bulan. Buat apa? Buat tabungan di Bank Indonesia. Jadi kalian itu kerja di Timur Tengah itu, di Kuwait itu enggak sia-sia kalian kerja bertahun-tahun tapi kalian mendapatkan hasilnya, daripada lo kalian kerja bertahun-tahun tidak mendapatkan hasilnya, kalian rugi nanti pas pulang ke Indonesia. Kalian mikir, oh kemana gua nih selama bertahun-tahun, oh gak ada hasilnya, kalian seperti itu ya pengalaman dari semua orang ataupun dari gua pribadi. Gua sharing ke kalian, semoga bermanfaat untuk kalian Baraya gitu. Kalau tidak bermanfaat gak apa-apa, yang penting gua udah sharing ke kalian Baraya. Tapi kalian harus dukung juga channel gua di Baraya nih. Gua lagi ngejar jam tayang nih, belum gua kejar-kejar nih bagaimana jam tayang ini gitu Baraya. Nah, itu seperti itu tentang biaya hidup. Kita kembali lagi tentang suasana yang ada di saat ini di Kuwait. Suasana yang saat ini alhamdulillah aman, tentram ya Baraya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi ya kalian tahu apa kondisinya di tahun 2006, tapi alhamdulillah untuk kita yang ada di sini alhamdulillah aman dan nyaman Baraya tinggal di Kuwait. Nah, gua sekarang lagi nunggu jemputan. Nah, itu mungkin tentang biaya hidup ya Baraya, tapi sekarang gua lagi nunggu jemputan dulu ya. Biasanya sekitaran 10 menit lagi udah datang. Soalnya gua gak bawa jam, ada juga jam kulit kurang bulu ini. Seperti itu Baraya. Nah, kita lihat ya teman-teman kita ya yang udah mau pulang kerja. Lihat wajah-wajahnya seperti apa gitu. Udah capek apa enggak gitu kerja di sini. Jundri. Ini adalah Jundri. Not smoking. Not allowed smoking here. This Punde India number 1. Karim soup. Karim soup. Soup entah.
kois ulama pi kois. Sub tuh. Sub. زين Nanti Arif ada? تداوموننا في الكويت Arif tadamu? Amin nih. Tadamun Kuwait, Rizky tadamun Kuwait. Ada pesawat, انا اسمه بلوج ada pesawat sama gitu. هذا علي بابا كبير هذا بس هذا لازم يريد يكون Kuwait tadamun? كويس Di sini, Udi. Sekarang, Mister Karen bisi alium. Bisi alium. Not smoking, haram. This Huga Punde number 1. Okay. Okay, Huga. Why silent now? Before too much talk, huh? Now silent. Why Abdul not coming today? Abdul? Too much tight. Membimbing drama Abdul. Langitnya bagus nih, sangat mendukung langitnya nih. Pagi-pagi udah keren nih langitnya. Lihat langitnya udah keren pagi-pagi nih. Bagus banget. Indah banget ini langitnya nih pagi-pagi nih. Udah mau jam 6 nih. Jadi awannya tebal terus ada matahari mungkin. Keren nih langitnya. ما في كل كذاب مقرر رفيق تيجي انا اقول سوي تشيك كاميرا هذا لازم لا يريد Inilah Baraya, kita lagi nunggu jemputan buat pulang ke kota Salmiya. Nunggu jemputan. Ya, seperti inilah kalau kita kerja di Timur Tengah Baraya. Kita lagi nunggu jemputan dulu Baraya. Nah, itu Baraya tentang transportasi dan kehidupan dan biaya hidup yang ada di sini. Nah, gua menambahkan sedikit bagaimana sih gua bisa kerja ke Timur Tengah ini, prosesnya bagaimana yang gua lalui dari tahap awal sampai selesai. Nih, gua cerita dikit aja Baraya, semoga bermanfaat nih buat kalian ya yang ingin kerja ke Kuwait ataupun ke Timur Tengah lainnya Baraya. Jadi proses pertama gua pas waktu kesini tuh gua itu dulu itu kan dari Saudi, terus gua nganggur beberapa bulan, terus pas bukan nama intinya aja ya. Jadi pas pertama gua bisa masuk kerja ke Kuwait itu, gua tuh ngelamar ataupun gua lewat agensi. Jadi agensinya tuh waktu itu gua di Jakarta, di Cipinang, di Jakarta Timur agensinya. Nah, kalian pengen tahu agensinya, DM gua, nanti gua kasih tahu ya. Tapi gua gak bisa disebutin di video ini Baraya. Nah, waktu itu gua lewat agensi, terus prosesnya gua waktu itu interview Baraya. Interview pakai bahasa Inggris dan gua bikin CV juga pakai bahasa Inggris.
Nah, terus setelah itu interview gua lolos, gua di interviewnya sama orang Kuwaitnya sendiri, sama orang sininya sendiri pada di interviewnya. Terus pas interviewnya lolos, dalam 1 hari dinyatakan lolos. Terus setelah seminggunya gua medical pertama check up kayak gitu, terus medical Gamka juga, kalau udah medical udah lulus semuanya, terus kita nungguin tiket, saya bukan tiket ya, nungguin visa. Udah visa keluar sampai gua ke Mabes Polri bikin SKCK, terus ke BPAP dan lain sebagainya. Dari situ gua nungguin tiket. Dalam kurung waktu gua bisa berangkat ke sini itu 1 bulanan lebih, nyampe 2 bulan lah bisa digituin gua bisa berangkat ke Kuwait. Segituan cepat lah mungkin antara 2 bulan kurang, pokoknya gua bisa berangkat ke Kuwait. Berangkat ke Kuwait itu gua tanggal 20 November 2022 waktu itu ke sini. Gua kotoran pertama kan, waktu itu kan belum ada orang Indonesia yang berangkat kerja ke Kuwait, cuman 2022 itu gua kotoran pertama di tahun baru gitu, di akhir tahun gitu, beraya pertama gua bisa berangkat ke sini gitu. Cuman untuk kalian ingin cari-cari kerja atau informasi yang lainnya ya kalian coba aja cari di web ataupun di BPMI TKI ataupun di agensi. Yang penting gua harus peringatkan ke kalian para ya, jangan sampai kalian karena tipu ataupun karena iming-iming kerja di Timur Tengah gaji besar dan prosesnya gampang, jangan sampai kalian kena tipu itu baraya. Soalnya banyak banget teman gua pas gua kumpul di sini, ternyata ada yang biayanya mencapai 35 juta, ada yang mencapai 40 juta. Karena tipu oleh sponsor gitu. Jangan sampai kayak gitu. Mungkin gua cerita ini agak sensitif, tapi gua akan ceritakan demi kebaikan kalian baraya, biar kalian nggak kena tipu oleh oknum-oknum tertentu baraya. Jadi untuk biaya kesini ke Kuwait itu kalian dari proses awal sampai akhir itu cukup 20 jutaan aja baraya, di bawah itu ya baraya. Jadi karena sobung bis gua udah datang, nanti gua lanjut lagi ceritanya setelah gua nyampe di akomodasi baraya. Let's go. Terus kita udah datang baraya. Kita lagi di perjalanan, kita mau udah masuk bis ya. Kita mau jalan nih dari kota Kuren, dari Abu Patira menuju ke kota Salmiya baraya. Nah, lihat baraya nih pemandangan yang ada di area kota Kuren baraya, indah banget. Tapi kalau pagi-pagi sepi nih, pagi-pagi sepi baraya. Ada konter HP juga, kalian kalau mau beli HP di sini murah. Ada restoran di situ. Ada juga tuh baraya, gua dulu pernah makan restoran daging unta, enak banget gitu. Daging unta enak banget, daging unta di sini. Harganya waktu itu gua makan sama si Irwan tuh 8 dinar kalau gak salah ya. Gua sekali makan setobas besar itu tuh, satu nampan yang gede gitu. Waktu itu gua makan udah 1 tahun lebihnya kayaknya gua pernah gitu makan. Nanti ada kayaknya di sini sini. Sebelah situ baraya areanya tuh, area restoran daging ontanya sebelah situ.
kasihan aja gitu. Maksudnya 40 juta untuk ke Kuwait lebih baik ke Jepang barangnya gitu mah gitu, harga segitu mah. Kenapa? Karena ketipu, karena sponsor gitu. Mungkin video ini agak sensitif ya, tapi gua menyatakan dengan fakta gitu, reality di lapangan seperti apa, seperti ini barangnya, biar kalian ya waspada aja lah barangnya gitu, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya dengan kenapa gue bisa kerja ke Kuwait seperti itu, biar edukasi lah sedikit ya buat kalian para ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian para ya. Tapi jangan lupa dukung gua terus para ya. Gua lagi ngejar jam tayang ini, belum kerja nih, di mana jam tayang gitu. Itu seperti itu para ya. Nah kita lanjut lagi ya ke cerita yang lain. Nah, enak gak sih untuk kerja di tanah Arab? Kalau menurut gua ya pribadi ya, pengalaman gua kadang enak kadang gak enak gitu, tergantung. Kadang gak enaknya tuh kadang kita bertahun-tahun tapi gak monoton gitu, gak gini terus gitu ya, gak gitulah gak, kalau gak enaknya. Tapi ya pas waktu pertamanya ya semangat gitu kerja di sini, wah kita kayak gini kayak gitu. Tapi udah kayak 2 tahun 3 tahun kayak gitu, 4 tahun, apalagi gua 4 tahun kayak udah ada di titik jenuh gitu kerja tuh. Gua balik lagi, kalau gua nggak kerja kata gua, kalau apalagi balik ke Indonesia kayak gimana, gua bingung gitu, gua bikin apa di Indonesia kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu, ini curhat aja nih, curhat nih kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan kita harus tetap punya planning yang bagus baraya. Kita harus punya tujuan yang hebat. Jadi kita tuh tidak selamanya tinggal di luar negeri. Jadi kita harus balik juga ke tanah nenek moyang kita di Indonesia baraya. Kenapa? Karena kalau segalanya kita punya ilmu, punya pengalaman dan sebagainya, apalagi punya bekal, kalian di Indonesia gampang banget kalian bikin usaha apapun. Yang penting usaha jangan ngikutin tren lah, tapi yang lain aja lah yang bisa bermanfaat dan manjang gitu. Apakah usaha ruko, grosir dan sebagainya itu kan manjang beraya seperti itu. Dan untuk kerjanya ya dibilang nyaman, dibilang enggak ya gitu aja sih. Kerja di tempat itu namanya kerja di orang ya seperti ini gitu, tergantung kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau pribadi gua di sini ya dinyaman-nyamanin aja baraya, karena butuh seperti itu baraya. Untuk kerja di Timur Tengah ataupun di luar negeri ini baraya seperti itu ya. Mungkin cerita orang lain beda-beda ya, tapi ini cerita tentang sesuai pengalaman gua selama gua kerja di sini baraya seperti itu. Yuk kita istirahat dulu di mobil, nanti kita lanjut lagi setelah nyampe di rumah baraya. Ngeborong ini deh, ngebor. Kita udah nyampe nih akomodasi nih di area Salmiah di blok 12. Jadi kita masuk dulu ya, soalnya panas ini di sini. Kita masuk dulu ke rumah para ya.
Asad kami. साला है चलो इधर बॉस नो वन प्लेट फास्टर ब्लो हाय बॉस Hai guys, hai Baraya. अगर दुगने 22 Why you like that? Sadami. Goodbye. Masya Allah udah sampai di rumah. Ya Allah, balik-balik malah ngegitar ini mah. Masya Allah, Masya Allah. Ada baru Tuh. penuh. Iya dah. Mana ini? Berarti Kau balik jam berapa? jam 3. Kenapa nggak lembur? Hah? Enggak ada kan enggak ada. Nggak lembur? Udah penuh barang. Ya gitu. Nah, seperti itu Baraya, kita udah nyampe rumah. Itu tentang perjalanan ataupun tentang Timur Tengah, seperti biaya hidup, bagaimana kita di sini, terus bagaimana bisa masuk kerja ke Kuwait, seperti itu Baraya. Itu secara real, dan gua sering ngobrol juga sama teman-teman yang ada di sini, dan sekaligus itu secara real pengalaman gua sharing ke kalian. Semoga bisa membantu, menginspirasi kalian yang mau kerja ke Timur Tengah Baraya. Semoga bermanfaat ya. Ya, yang apa yang gua buat ini Baraya untuk kalian Baraya. Nah itu. Jadi saatnya kita istirahat dulu, kita ngasuh dulu sebentar. Nanti gua juga mau masak, makan, istirahat dan tidur. Itulah aktivitas gua setiap hari selama 4 tahun tuh cuma gitu doang Baraya. Kerja, pulang kerja, masak, makan, tidur, kerja, masak, makan, tidur. Paling kalau liburan ya seperlunya aja sih, kalau liburan lagi emang kalau libur gitu ya kemana gitu ya. Tapi sekarang gue jarang banget di rumah terus gitu aja. Paling ke warung beli apa, beli sesuatu, balik lagi gitu, seperti itulah di apa namanya di Timur Tengah. Seperti itulah barang yang gue alamin setiap harinya gitu ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi di next aktivitas gua selanjutnya, apa aja yang gua akan berikan untuk ke kalian Baraya. Semoga bermanfaat Baraya. See you next dan goodbye Baraya.